Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas saya berdasarkan film Republik Twitter. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Antara Fitra Maulana dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2022. Baiklah, saya mulai. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis? Berdasarkan film Republik Twitter sesuai pendapat Anda. Dikarenakan latar dalam film tersebut yang dimana saat itu adalah media media sosial yang sedang sangat ramai digunakan sampai disebut generasi nunduk. Di film tersebut, media sosial tidak hanya digunakan untuk saling berkomunikasi, tetapi juga digunakan untuk urusan politik seperti kampanye. Sang tokoh utama juga bekerja sebagai salah satu dari organisasi buzzer yang dibayar untuk menaikkan nama salah satu tokoh politik dalam kampanye terselubung dengan cara pencitraan dan mengangkat isu-isu supaya bisa menjadi trending dalam media sosial agar nama tokoh politik tersebut bisa lebih terkenal di media sosial ataupun di media massa. Dan hal tersebut bisa memengaruhi media massa atau masyarakat untuk memilih tokoh politik tersebut supaya bisa memenangkan pemilu gubernur di daerah tersebut. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah kisah dalam film ini benar-benar terjadi? Menurut saya, kisah pada film ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata karena memang banyak orang yang menggunakan sosial media untuk menaikkan dan membuat namanya semakin terkenal. Tidak terkecuali untuk orang-orang politik. Mereka bisa membayar para buzzer untuk membuat nama mereka semakin banyak dikenal dan dianggap tokoh yang baik di masyarakat. Dan orang-orang juga bisa melakukan pencitraan agar mereka dipandang tokoh yang baik dan bijak oleh masyarakat. Padahal mereka bisa saja aslinya mereka tidak peduli dengan masyarakat dan yang mereka inginkan hanyalah popularitas. Sebagai contoh, kita tidak bisa lupa bagaimana pada pemilu 2019 lalu platform media populer seperti Twitter, Facebook, dan Instagram dibanjiri oleh ratusan bahkan ribuan perbincangan politik yang terkesan provokatif dan menyebarkan informasi yang keliru. Akun-akun aktif yang menyebarkan informasi seperti ini kemudian kita kenal dengan istilah buzzer, yang artinya pendengung isu. Ini kemudian dibuktikan oleh hasil riset dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial yang mewawancarai 78 orang buzzer. Riset tersebut membenarkan buzzer memang menjadi alat bagi para elit politik dan elit ekonomi di Indonesia untuk memanipulasi opini publik di media sosial. Bahkan Ward Scott, peneliti KITLV yang terlibat dalam riset tersebut mengatakan ada orang dan circle pemerintahan yang menggunakan jasa buzzer. Pertanyaan ketiga, silahkan kemukakan pendapat Anda. Bagaimana cara menjadi mahasiswa partisipan pemilih yang baik dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres 2024? Menurut saya, untuk menjadi mahasiswa sebagai partisipan atau pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres 2024, kita harus melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dalam UUD 1945 Amandemen keempat pasal 22E ayat pertama. Dan kita juga harus memiliki jiwa kritis, berpikir cerdas dan bijak, mempunyai referensi atau sumber yang terpercaya agar tidak mudah terprovokasi isu kampanye yang kontraproduktif dan menelaah lebih dalam informasi yang diterima supaya bisa menjadi pionir dan ikut dalam memerangi penyebaran hoaks. Sekian dari video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.